7 gol tanpa balas. Di tanah Vietnam, Garuda Pertiwi dipaksa menelan pil pahit yang sulit dilupakan. Kekalahan ini bukan sekadar skor, tapi cermin jurang yang memisahkan sepak bola putri Indonesia dan puncak Asia Tenggara. Bagaimana bisa kita kembali tertinggal sejauh ini? Mari kita ungkap seluruh faktanya, dari peluit pertama hingga peluit terakhir, hanya di Cek Fakta. Hasil ASEAN Women's Cup 2025 Timnas Indonesia dihajar Vietnam 0-7. Kekalahan itu membuat Timnas Putri Indonesia gugur dari turnamen yang dulu bernama Piala AFF Putri. Vietnam sudah unggul 2-0 atas Timnas Putri Indonesia pada babak pertama. 2 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Thi Bích Thuy dan Hong Thi Loan. Pada babak kedua, Vietnam benar-benar membuat Timnas Putri Indonesia tidak berkutik. Tuan rumah sukses mencetak 2 gol lagi lewat Nhan Thi Van Sur dan Pham Hai. Vietnam sudah unggul 4-0 atas Timnas Putri Indonesia sampai menit ke-71. Memasuki menit ke-81, Vietnam sukses menambah 3 gol lagi sampai pertandingan selesai. 3 gol itu dicetak oleh Pham Hai, Tran Thi Sutao, dan Nguyen Thi Tuyet Dong. Skor 7-0 untuk kemenangan Vietnam bertahan hingga laga usai. Ini menjadi kekalahan kedua Timnas Putri Indonesia di turnamen tersebut. Sebelumnya, tim asuhan Joko Susilo itu juga dibantai Thailand dengan skor 7-0. Garuda Pertiwi masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan Kamboja. Laga tersebut digelar di Stadion Lach Tray, 12 Agustus tahun 2025. Susunan pemain Timnas Putri Indonesia vs Vietnam. Timnas Putri Indonesia 23 Roat 3, 17 Rizky, 2 Rumbawas, 3 Olia, 11 Binsbarek, 8 Oktaviani Wija 75, 16 Nurrohmah, 14 Warps Nurmalita 84, 15 Maisyarah Nuriyah 78, 20 Tapa Astalalu Peti 78, 18 Awi Amanda 75 Vietnam, 20 Thi Hong Ga, 17 Thi Sutren Thi Tuyet 46, 2 Suong, 4 Sutren, 5 Hong, 6 Tran Thi, 8 Ha, Nguyen Pham Hai 69, 16 Duong Hai Lin 21, 9 Hein, 22 A, Nguyen, 23 Beach Nguyen Thi Van 59. ASEAN Women's Cup 2025 yang dulu dikenal sebagai Piala AFF Putri, digelar di Vietnam pada bulan Agustus tahun 2025. Turnamen ini mempertemukan kekuatan-kekuatan sepak bola putri Asia Tenggara, mulai dari raksasa kawasan seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina, hingga tim-tim yang sedang membangun seperti Kamboja dan Laos. Bagi Indonesia, ajang ini awalnya dipandang sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana progres pembangunan sepak bola putri pasca SEA Games ke-2023. Namun, realitas di lapangan menunjukkan jalan terjal. Sebelum melawan Vietnam, Garuda Pertiwi sudah menghadapi Thailand di laga pembuka. Hasilnya, kekalahan telak 0-7 yang menjadi sinyal bahaya. Kekalahan itu membuat laga kedua melawan Vietnam ibarat ujian berat untuk membuktikan kemampuan bangkit. Pelatih Joko Susilo datang ke Vietnam dengan skuad kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru. Harapannya, kombinasi ini bisa memberikan energi segar sekaligus menjaga kestabilan permainan. Namun, dari sisi persiapan, Indonesia tidak punya modal laga uji coba internasional yang memadai. Sementara itu, Vietnam justru datang dengan modal juara SEA Games dan finalis edisi terakhir Piala AFF Putri. Mereka juga memiliki keuntungan sebagai tuan rumah yang mendapat dukungan penuh publik Hai Phong. Peluit tanda dimulainya laga berbunyi di Stadion Lach Tray, dan Vietnam langsung mengambil inisiatif menyerang. Dalam 5 menit pertama, gawang Roati sudah 2 kali terancam lewat tembakan jarak jauh Han Enu dan umpan silang mendatar A. Nguyen. Gol pembuka lahir di menit ke-17. Nguyen Thi Bích Thuy menerima bola di sisi kiri, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan keras ke tiang dekat. Roati sudah berusaha menutup ruang, tapi bola terlalu cepat untuk dijangkau. Indonesia mencoba keluar dari tekanan lewat serangan balik cepat. Kombinasi Maisyarah dan Hutapka sempat membuahkan peluang di menit ke-24, tapi tembakan Maisyarah melambung. Pada menit ke-36,
Vietnam menggandakan keunggulan. Dari situasi sepak pojok, bola liar jatuh di kaki Hong Tilon yang berdiri bebas di kotak penalti. Bek tengah ini tanpa ragu melepaskan tembakan keras yang mengoyak jala Indonesia. Babak pertama berakhir dengan skor 2-0. Tapi secara statistik Vietnam sudah menunjukkan dominasi. 72% penguasaan bola, 9 tembakan tepat sasaran, dan 5 September pojok. Memasuki babak kedua, Joko Susilo mencoba mengubah formasi dari 4-3-3 menjadi 4-5-1 untuk menutup ruang tengah. Namun, Vietnam justru semakin mudah menembus pertahanan karena lini tengah Indonesia terlalu mundur. Menit ke-53, Enhanti Van Sur mencetak gol ketiga setelah menerima umpan terobosan dan menaklukkan Roati lewat finishing mendatar. Menit ke-58, Pham Hai An menambah penderitaan Indonesia dengan gol keempat memanfaatkan kesalahan koordinasi bek. Saat skor 4-0, stamina pemain Indonesia mulai menurun drastis. Inilah yang dimanfaatkan Vietnam untuk menggelar pesta gol di 10 menit terakhir. 81 Pham Hai An mencetak gol keduanya lewat sundulan. 85 Tran Tisutao mencetak gol jarak jauh spektakuler. 90 Nguyen Thi Tuyet Dong menutup laga dengan gol ke-7 setelah soloran dari sisi kanan. Nguyen Thi Big Tui 27 winger cepat dengan finishing mematikan, dikenal sebagai motor serangan timnas putri Vietnam. Hong Tilon 30 bek tengah berpengalaman, ahli bola mati, dan kapten kedua timnas. Enhanti Van Sur 25 gelandang serang dengan naluri mencetak gol tinggi. Pham Hai An 28 striker utama Vietnam, 2 gol ke gawang Indonesia membuatnya memimpin daftar top skor sementara. Tran Tisutao 29 gelandang bertahan, punya tendangan jarak jauh mematikan. Nguyen Thi Tuyet Dong 26 winger lincah yang sering jadi super sub. Indonesia kalah bukan hanya karena kualitas individu, tetapi juga karena beberapa faktor kunci. Jarak antar lini terlalu jauh memudahkan Vietnam menguasai bola dan menyerang di antara lini tengah dan belakang. Minimnya pressing pemain Indonesia jarang menutup ruang lawan dengan cepat. Kesalahan umpan banyak serangan patah di tengah akibat umpan salah arah. Mental jatuh setelah kebobolan cepat pemain terlihat kehilangan kepercayaan diri. Usai pertandingan, Joko Susilo mengakui bahwa Vietnam berada di level berbeda. Kami sudah berusaha keras, tapi kualitas mereka memang di atas kami. Pertandingan terakhir melawan Kamboja harus kami manfaatkan untuk setidaknya membawa pulang 1 kemenangan, ujarnya. Sementara itu, Kapten tim Nur Rohmah mengatakan tim harus belajar dari kekalahan ini. Kami tahu ini berat, tapi kami tidak boleh menyerah. Laga melawan Kamboja akan kami mainkan habis-habisan, tegasnya. Indonesia masih menyisakan 1 laga melawan Kamboja pada 12 Agustus tahun 2025. Meski tidak lagi berpeluang lolos, laga ini menjadi kesempatan untuk mengakhiri turnamen dengan kepala tegak. Kamboja sendiri di atas kertas lebih seimbang kekuatannya dengan Indonesia, sehingga peluang meraih poin cukup terbuka.